Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tugas demonstrasi kontekstual topik 1 pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wikartika Yulistanti, Dina Safira Janati, dan Lailiyah Indasari. Kami merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan Kedua tahun 2023 LPTK Universitas Jember. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mengerjakan soal tersebut. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pada kasus 1 terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawab, menurut saya, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat langkah pengerjaan soal karena peserta didik sudah mengerjakan latihan-latihan soal sebelumnya. Penjelasan dari guru dengan langkah-langkah yang benar dan mudah dipahami membuat peserta didik mudah dan cepat memahami soal. Kemampuan fokus peserta didik dalam memahami dan mendengarkan penjelasan guru juga menjadi peran penting dalam tercapainya pengerjaan soal mereka. Selain itu, peserta didik juga memiliki kemampuan berpikir kritis untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan gurunya. Soal yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawab, metode pembelajaran yang dapat digunakan pada kasus tersebut adalah metode penugasan dan latihan soal menurut Soimin. Menurut Mulyasa, problem solving adalah suatu pendekatan pengajaran yang menghadapkan pada peserta didik permasalahan sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan permasalahan, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pembelajaran. Kelebihan model pembelajaran problem solving yaitu dapat mendidik siswa untuk berpikir sistematis, mampu mencari jalan keluar terhadap situasi yang dihadapi, belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek, mendidik siswa percaya diri, berpikir dan bertindak kreatif. Dengan metode pemecahan masalah ini dapat membantu peserta didik untuk berpikir kreatif dan mampu mencari solusi dalam masalah. Yang kedua yaitu metode penugasan adalah cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Dengan metode penugasan dapat merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu atau kelompok. Penugasan dilakukan dalam rangka untuk merangsang siswa agar lebih aktif belajar, baik secara perorangan maupun kelompok. Menumbuhkan kebiasaan untuk belajar mencari dan menemukan, mengembangkan keberanian dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan memungkinkan untuk memperoleh hasil yang permanen. Kasus kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pada kasus kedua ini juga terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Hal yang dapat dilakukan oleh Rina dalam membantu peserta didiknya belajar berhitung dengan lancar adalah dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didiknya. Peserta didik di kelas 1 biasanya berumur 6 sampai 7 tahun. Menurut Piase, umur tersebut termasuk dalam tahapan perkembangan praoperasional. Pada tahapan perkembangan praoperasional ini,
peserta didik mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Oleh sebab itu, Rina sebaiknya mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik perhatian peserta didik. Dari tahapan perkembangan tersebut, hal yang dapat dilakukan oleh Rina adalah sebagai berikut. Hal yang bisa dilakukan oleh Rina yang pertama adalah menggunakan benda-benda sekitar yang sering dijumpai oleh peserta didik, misalnya meja, kursi, buku, pensil, penggaris, dan lain-lain. Benda tersebut dapat digunakan Rina untuk membantu peserta didik dalam belajar menghitung. Dengan mengaitkan benda-benda yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat membantu peserta didik belajar berhitung dengan cepat, karena peserta didik dapat menjumpai dan mempraktekkannya dengan mudah. Yang kedua, yaitu menyediakan media pembelajaran menggunakan tanda-tanda atau simbol sebagai alat atau media berhitung yang menarik. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran stik es krim yang sudah diberi warna sehingga peserta didik dapat belajar mengenal angka dan berhitung menggunakan stik es krim tersebut dengan gembira. Hal yang dapat dilakukan oleh Rina selanjutnya adalah menggunakan media permainan congklak. Pada saat pembelajaran, jika pendidik dapat membuat peserta didik bahagia dan senang mengikuti pembelajaran, maka peserta didik akan lebih cepat memahami pembelajaran. Dengan adanya permainan congklak ini, secara tidak sengaja peserta didik juga belajar menghitung. Selain hal tersebut, Rina juga dapat memberikan pembelajaran dengan menggunakan nyanyian. Dengan menggunakan nyanyian dapat membantu merangsang daya ingat peserta didik. Dan yang terakhir, yang dapat dilakukan oleh Rina adalah mengajari peserta didik berhitung menggunakan jari. Berhitung menggunakan jari merupakan cara yang paling mudah untuk diajarkan kepada peserta didik sebagai pengenalan angka dan cara berhitung operasional matematika dasar seperti pengurangan dan penjumlahan. Pertanyaan kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Saya menyarankan hal tersebut melihat dari tahapan perkembangan peserta didik, yaitu tahapan perkembangan pra-operasional, di mana dalam tahapan ini peserta didik mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Saran tersebut juga erat kaitannya dengan teori konstruktivisme, di mana peserta didik dapat membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Dengan memberikan pembelajaran yang menggunakan media berupa benda-benda konkret di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan berhitung, maka secara tidak langsung peserta didik dihadapkan dengan situasi nyata di lingkungannya, sehingga peserta didik dapat membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Pada anak usia SD ini, anak lebih suka bermain dan bergerak, senang merasakan atau melakukan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi tes deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Berdasarkan kasus 3 tersebut, pertanyaan nomor 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Menurut saya, pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Made dalam memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sudah sesuai. Mengapa demikian? Karena Made sudah mengajar dengan memperhatikan latar belakang peserta didik, yaitu mengajarkan materi teks deskripsi yang berisi tentang pantai dan makanan khas di Bali.
Pemilihan topik yang dilakukan oleh Made sangat relevan dengan tempat di mana ia mengajar, yaitu Bali. Dalam hal ini, tentu peserta didik akan lebih mudah memahami materi, mengingat contoh teks deskripsi yang diberikan sesuai dengan latar belakang dan budaya peserta didik. Sehingga peserta didik dapat merasakan keterkaitan langsung antara apa yang dipelajari dengan lingkungan sekitar. Dengan memberikan contoh teks deskripsi yang sesuai dengan latar belakang peserta didik, merupakan salah satu cara agar membuat pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan oleh Made adalah prinsip relevansi dengan lingkungan peserta didik. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Prinsip ini mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan peserta didik. Prinsip ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran. Dengan mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik, akan dapat membantu peserta didik lebih memahami materi yang dipelajari. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.